Sinemagang, Review film bareng anak magang. Halo semuanya, namaku Aza. Kali ini aku bersama partnerku yaitu Deva. Halo, aku Deva. Jadi, kali ini kita bakal bahas film pendek berjudul Vampir. Film ini bergenre horor komedi yang disutradarai oleh Fitro Dizianto. Nah, kita berdua kan suka banget nih film horor kan? Kira-kira kamu udah nonton belum film horor ini? Udah dong pastinya, aku kan suka banget nih nonton film horor. Jadi, aku akan nontonin semua film horor yang ada di dunia ini. Sama sih. Nah, jadi film Vampir ini diperankan oleh Aryuda Fasya yang berperan sebagai Kipli dan Eka Wahyu Primadani yang berperan sebagai Kecap. Asal teman-teman tahu nih ya, nama Kipli dan Kecap ini adalah nama panggilan asli mereka juga loh. Nah, di film Vampir 2014 ini adalah proyek pertama mereka main film bareng jadi aktor. Dan sebenarnya masih banyak lagi film-film lainnya. Yang aku tahu sih, Kipli pernah main di film Kodok 2017, Kecap pernah main di film Gulam 2021, dan mereka main film bareng lagi di tahun 2022 di film Cinema Black Magic. Bener banget. Selain jadi aktor, mereka tuh juga aktif berkarya di belakang layar. Contohnya kayak si Kipli yang jadi sutradara sekaligus aktor di film Malam Minggu Kliwon. Ya mirip-mirip lah ya sama kayak Bayu Skak yang Bener jadi banget. sutradara sekaligus aktor di film yang mereka buat. Nah, ternyata Kecap sama Kipli ini pernah satu proyek bareng di film AKDP 2015, di mana Kecap jadi sutradara dan Kipli menjadi asistennya. Keren banget sih. Bener banget sih, keren banget sih. Nah, di film yang bakal kita bahas ini, mereka berdua memerankan cerita tentang dua pemuda yang tinggal di satu kos. Nah, di tengah malam nih, si Kipli tuh ngide banget nonton film horor di kamarnya sendirian. Wah, emang sih, tengah malam tuh cocok banget vibes-nya buat nonton horor kan? Ya sih, bener banget. Nah, tiba-tiba si Kecap nih masuk ke dalam kamar si Kipli, terus iseng sampai bikin Kipli tuh kaget gitu. Nah, awalnya aku kira waktu ada scene orang yang ngintip di jendela, itu tuh kayak POV-nya dari si vampir. Tapi ternyata itu tuh si Kecap yang lagi lapar terus mau ngajakin si Kipli buat ke warung lalapannya Cak Iwan. Nah, tapi si Kipli tuh nolak, karena emang dia tersugesti ya habis nonton film horor. Jadi takut buat keluar tengah malam. Dan juga tuh bensinnya kan tinggal dikit. Nah, anak kos itu kan cocoknya kalau lapar makan mie instan ya, apalagi tengah malam gitu kan. Nah, Kipli ini juga pernah dengar cerita kalau warungnya Cak Iwan itu melihara tuyul biar warungnya rame. Katanya sambelnya itu dipipisin sama tuyul. Kalau aku jadi Kipli sih juga nggak mau ya, Iya takut. sih, takut gak sih? Tapi si Kecap ini tetap maksa Kipli buat beli lalapannya Cak Iwan. Ya, mereka tetap berangkat karena udah nggak ada alternatif warung lain gitu ya kan. Nah, terus di tengah perjalanan nih, motor mereka tuh beneran mogok dong. Nah, kalian tahu gak sih mogoknya tuh di mana? Di depan makam dong. Gila gak? Malam-malam motor mogok, mogoknya di depan makam lagi. Pas banget gak sih? Karena emang biasanya film-film horor kalau misal motornya mati, apalagi tiba-tiba banget gitu kan, pasti ada kejadian setelahnya. Kayak udah template banget gitu loh. Iya sih, bener banget. Udah template banget di semua film horor gitu. Kayak kejadian motor mogok, mobil mogok di tengah hutan gitu ya kan. Bener banget. Nah, akhirnya mereka berdua nih ngelanjutin perjalanannya sambil ngedorong motor mereka. Nah, di tengah perjalanan nih, mereka tuh ditampakin sama sosok berbaju putih di tengah makam. Terus akhirnya sama mereka tuh dihirauin gitu aja, kayak ya udah sih apa gitu ya kan. Terus akhirnya mereka ngelanjutin perjalanannya nih. Dan gak lama kemudian mereka tuh ditampakin sosok lagi kayak bola putih terbang gitu. Gila sih, di satu scene mereka tuh ditampakin langsung dua sosok gitu ya kan. Bener banget. Setahu aku sih, bola putih yang terbang tadi tuh namanya Banaspati. Yaitu bola api yang emang sengaja dikirim orang buat nyantet. Oh ya pantes, Kipli sama Kecap sempet nyinggung tentang santet pas scene mereka ngedorong motor. Tapi sama mereka tuh dipercandain kalau itu tuh UFO gitu, biar mereka tuh nggak takut gitu. Bener banget, apalagi kan 2014-an itu lagi heboh-hebohnya berita UFO turun ke bumi gitu kan.
Oh iya, bener-bener. Aku tahu berita itu. Bener kan? Nah, tapi mereka nggak peduli sama hal itu dan tetap melanjutin perjalanan sampai akhirnya ke warung Cak Iwan dan langsung mesen makan dan minum. Nah, kamu notice gak sih, Za? Waktu Cak Iwan goreng lele, menurut aku tuh ya, cara masaknya tuh kayak aneh gitu. Masa ada ya orang goreng lele tapi nggak dibumbuin, terus kepalanya tuh cuman digeprek gitu aja, Bener-bener. terus langsung dimasukin ke minyak panas. Emangnya rasanya nggak hambar kah? Sebagai pecinta lele sih kelihatannya hambar ya. Tapi kan ini cuma film gitu loh. Kalau dilanjutin bakal panjang dan bakal jadi tutorial masak lele nantinya. Iya sih, bener juga sih. Pas makanan sama minuman mereka udah disajiin nih, mereka itu nikmatin makanan mereka sambil ditemenin musik Jawa yang nuansanya mistis. Itu loh lagu Liser Wengi yang waktu Cak Iwan nyetel musik di radio. Apa nggak tambah merinding gitu kan warungnya Cak Iwan? Apalagi lagu Lingsir Wengi tuh bikin suasananya tuh jadi tambah merinding Merinding. gitu ya kan. Nah, di sela-sela mereka makan nih, datanglah sepasang kekasih yang makan di warung itu juga. Terus si Kipli sama si Kecap nih bisik-bisik ngomongin si cewek dan ngebayangin gimana kalau si cewek itu tuh vampir. Ternyata gak cuman cewek aja ya yang gosip, cowok pun juga sama. Bener banget. Aku inget nih, scene dimana Kipli sama Kecap tuh lagi ngomongin si Braswan yang pakai kerudung. Waktu itu kan lagi zaman-zamannya film Twilight gitu kan. Jadi masih nyambung bercandanya mereka sama film ini. Soalnya dari awal perjalanan mereka ke warung itu bahasannya hantu terus. Nah, waktu di warung bahasanya itu hantu vampir. Masa iya ada vampir pakai kerudung? Apalagi kan Bella Swan itu pemeran bule yang nggak pakai kerudung gitu kan. Apa ini tuh vampir versi GGS gitu kan. Nah, akhirnya pembicaraan mereka tuh dipenuhin sama candaan gitu ya kan, biar nyairin suasana di warung itu. Nah, akhirnya mereka tuh selesai makan, terus balik ke kosan sambil ngedorong motornya lagi karena motornya kan kehabisan bensin gitu ya kan. Nah, di scene Cak Iwan selesai nyiapin pesanan pasangan tadi, ternyata perempuan yang diomongin sama Kipli sama Kecap tadi tuh lagi gigit leher pasangannya sendiri, kayak vampir. Dan waktu vampir itu noleh ke arah Cak Iwan, vampir itu langsung nebas lehernya Cak Iwan pakai lidahnya. Gila sih, plot twist banget. Ternyata si cewek tuh beneran vampir Bener kayak banget. yang diomongin Kipli sama Kecap gitu. Dan ternyata vampir versi Indonesia itu bisa bunuh orang pakai lidahnya. Emang kocak sih. Bener banget, kocak banget sih. Indo tuh ada aja idenya Ya, unik gitu ya banget. kan. Unik-unik banget ya. Nah, kalau dari keseluruhan cerita nih, menurut aku film ini tuh relevan banget di kehidupan. Kayak tadi, si Kipli tuh kan habis nonton film horor gitu ya kan. Jadi dia tuh sugesti dan dia tuh jadi kayak parno gitu. Bener banget. Apalagi tadi ada scene, si cewek pas ditanya makan, itu jawabnya terserah. Kayak cewek-cewek pada umumnya gitu. Kamu juga gitu nggak kira-kira? Iya sih, bener banget. Terus kalau dari segi pengambilan gambar dan suaranya, itu tuh kira-kira menurut kamu gimana? Tentang visual, komposisi shot yang mereka pakai itu udah pas banget. Mungkin agak noise sedikit, karena emang settingnya malam kan, jadi wajar aja kalau noise. Tapi komposisi mereka tuh jadi dramatisnya sama estetikanya tuh dapet gitu loh. Contohnya waktu di scene motor mereka lagi mogok di depan makam, terus scene penampakan di tengah makam, sama waktu mereka udah sampai di warung, itu pas banget sih. Iya bener banget. Nah kalau dari suaranya ya, menurut aku itu tuh udah jelas banget, terus gak ada suara sekitar yang bocor. Nah backsoundnya tuh juga sangat membangun suasana banget, jadi penonton tuh seakan-akan ikut ke dalam filmnya gitu. Nah efek suaranya tuh juga menegangkan banget sih. Yaps, bener banget. Setting tempatnya juga simpel ya, cuman pakai kos-kosan, warung, sama makam yang nggak dirubah gitu loh. Jadi aku juga suka banget sama konsep si sutradaranya. Dia nggak cuma ngambil horror vibes dari vampir aja, tapi dia juga ngambil vibes dari Indonesia yang emang kental banget sama pesugihan, persantetan, dan dia juga ngambil kayak waktu zaman-zamannya itu lagi heboh-hebohnya apa gitu, buat menambah perhatian penonton. Iya bener banget, apalagi di zaman itu kan banyak banget berita-berita tentang pesugihan dan persantetan gitu ya kan, kayak Bener banget. semacam ilmu hitam gitu ya kan. Nah, gimana kalau kita spill rating untuk film kali ini? Menurut aku dulu nih ya, menurut aku film ini tuh 7,5/10. Kalau kamu kira-kira berapa? Kalau aku sih 8/10 ya, karena aku nih tipe orang yang suka banget sama film horor. Dan menurut aku jump scare sama penampakan hantu di sini tuh kurang serem gitu.
Dan aku kembali lagi, aku suka banget sama konsep sutradaranya tadi. Kalau kamu kenapa tuh kasih nilai segitu? Eee, Soalnya aku kan suka banget nih nonton film horor yang banyak banget jump scare-nya. Sama kayak kamu, jump scare-nya tuh kayak masih kurang gitu menurut aku ya. Terus vibes horornya juga, masih kurang gitu. Kurang serem ya. Yes, Oke bener banget. teman-teman, jadi sekian pembahasan dari kami. Buat kalian yang pingin nonton horor tapi takut sama jump scare, boleh banget nonton di Vitsy judulnya Vampir. Oke semuanya, see you di pembahasan film selanjutnya. Bye-bye. Dadah.